Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Uswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yang biasa bahkan sering dipertanyakan oleh sahabat Al-Uswa, yaitu kapan kondisi manusia rawan kesurupan atau kerasukan setan. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, bagi sahabat Al-Uswa yang baru berkunjung di channel kesayangan kita ini, jangan lupa subscribe videonya jika sahabat Al-Uswa suka, dan bunyikan tanda loncengnya. Sebenarnya memasuki atau merasuki tubuh manusia bukan perkara mudah bagi bangsa jin, dan tidak setiap jin bisa melakukannya. Begitu pula ketika harus keluar dari tubuh manusia, sebab kemampuan jin juga bertingkat-tingkat. Ini dibuktikan dalam proses ruqyah, yaitu ketika jin harus dituntun bagaimana dan lewat mana ia harus keluar. Selain faktor kemampuan jin itu sendiri, keadaan manusia juga turut menentukan bagaimana jin bisa merasuk ke tubuh manusia. Soal kapan jin bisa masuk ke tubuh manusia tidak ada batasan tertentu. Namun ada 4 kondisi manusia yang membuat jin sangat mudah untuk merasukinya. Dan inilah dia 4 kondisi manusia yang rawan terkena rasukan setan. Kondisi pertama adalah orang yang sedang marah besar. Orang yang sedang marah besar dan jiwanya tidak terkendali akan mudah sekali dirasuki setan dan jin. Ia pun biasanya akan mudah melakukan kerusakan, seperti membanting dan merusak benda-benda, mengomel, menghujat orang di sekitarnya, menyakiti, bahkan membunuh. Semua dilakukannya di luar kontrol dan baru disesalinya ketika semua sudah terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis yang artinya, dari Urwah Sa'di, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kondisi yang kedua adalah takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan bukan hanya pada penampakan jin saja, tetapi juga pada hal yang lain, seperti takut kemiskinan, takut kehilangan, dan lain-lain sebagainya. Kadang malah menyeret seseorang ke dalam bahaya yang lebih besar. Rasa takut berlebihan biasanya akan menimbulkan rasa was-was, khawatir, dan cemas berlebih, sehingga jiwa menjadi rapuh dan mudah sekali dipengaruhi. Saat itulah setan dengan sangat mudah masuk. Setan atau jin yang ditakuti akan semakin bangga. Ia akan semakin menambah rasa takut pada diri manusia, bahkan sesekali mengadakan penampakan dan membuat orang kesurupan agar semakin takut. Kondisi yang ketiga adalah tenggelam dalam hawa nafsu. Nafsu syahwat yang menguasai diri seseorang seringkali mengundang jin untuk datang dan turut campur di dalamnya. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka akan timbul hasrat dalam dirinya. Ketika hasrat semakin memuncak, setan akan menambahinya dengan janji-janji palsu dan angan-angan. Sebagai contoh yang banyak terjadi dalam kehidupan meliputi 3 hal, yaitu perebutan harta warisan, perebutan tahta dan jabatan, dan yang ketiga adalah yang berurusan soal wanita. Dan ketiganya kita kenal dengan sebutan harta, tahta, dan wanita. Saat seseorang sangat amat menginginkan salah satu dari 3 hal ini dan tidak punya benteng iman yang kuat, maka akan sangat mudah setan mempengaruhinya untuk melakukan hal-hal yang di luar batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura, yang artinya setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipu daya belaka kepada mereka. Kondisi yang keempat adalah wanita yang sedang haid. Dalam beberapa kasus, wanita haid atau wanita yang sedang datang bulan mudah diganggu atau dirasuki jin. Ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah wanita haid dalam keadaan tidak suci sampai-sampai para suami tidak diperbolehkan berhubungan dengan istri yang lagi datang bulan. Selanjutnya, setan ataupun jin suka pada hal-hal yang tidak suci. Kemudian faktor yang kedua adalah wanita haid lebih sensitif dan kadang cepat marah. Ini disebabkan oleh produksi hormon serotonin yang menurun saat haid, dapat menyebabkan naik turunnya hormon yang lain. Akibatnya wanita yang datang bulan jadi sering marah, sangat sensitif, depresi, bahkan kadang ingin makan terus-menerus. Dengan kondisi emosi dan perasaan yang tidak stabil, apalagi sampai depresi, maka setan dan jin sangat mudah mempengaruhinya. Namun beruntunglah bagi wanita-wanita yang sabar, yang tidak melampiaskan emosi dan amarahnya pada hal-hal yang negatif ketika mereka sedang haid, sehingga bisa mengontrol diri sendiri dan terhindar dari bisikan-bisikan setan yang ada dalam hati dan pikirannya. Sahabat Al-Uswah, itulah 4 kondisi manusia yang rawan terkena rasukan atau kesurupan. Mudah-mudahan kita terhindar dari gangguan dan rasukan jin atau setan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wastafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.